saya omongin ini berkeselamatan dia, tapi saya nggak tahu apa. Kamu tahu nggak itu isinya apa, terus kayak mana cara ini, yang nggak tahu kamu harus cari tahu, kata dia. Emang apa deh, gitu kan. Ya kamu balik lagi. Aduh, Cianjur kata saya kan. Tuh, penasaran, saya curhat lah sama Bang Red. Tuh. Jadi kemarin dia ini cerita ya kawan. Jadi waktu di kampus itu dia tanya lah katanya, Bang, saya ini habis dari Cianjur katanya, terus pulang ke Lampung katanya sama padi saya, ditanyain gitu. Ya udah, berarti sama aja jawabannya sama padi kamu, kata saya gitu. Nah, lanjut Bang Rigi. Nah, tapi untuk kesana ya pertama kita butuh waktu, ongkos segala macam. Pasti itu. Nah, itulah. Saya lihat channel Ladang Seni. Saya berkunjung situ. Jadi tujuan saya pengen tahu apa yang di badan saya ini. Ya, intinya secara detail lah, tahu secara detail gitu. Biar saya juga nggak apa ya, masa kita ada apa di badan kita nggak tahu gitu kan, kan konyol gitu kan. Itu. Ya. Jadi maaf ya nih, sejawab sama Bang Rehan ini ya. Jadi maaf nih Bang Piki nih ya. Nih saya tadi nih kan berrokokannya ya, santai. Sesuatu nih sosok yang jaga Bang Piki nih. Ini kayaknya memang dari seberang. Dari tadi emang ngawasin Bang Piki terus nih, jagain Bang Piki terus. Emang kalau di Rajahan itu buat ngejaga kita sih. Emang buat ngejagain badan kita. Kayak kita mau kemana-mana, entah kita mau tabrakan pun dijaga sama dia. Ibaratnya kalau kita mata kita ngantuk gitu ya. Kalau mata kita ngantuk, nih, ini ada ini kita nih, ini mobil. Nanti dibelokin sendiri gitu. Ya, tanpa kita sadari gitu. Tanpa kita sadari. Cuman kadang kan kita nggak sadar loh. Kok bisa gini? Ya. Nah, kok bisa gini gitu tiba-tiba. Karena emang udah nempel ke badan Bang Vicky sih. Jadi di mana-mana positif ngikut. Itu kalau boleh tahu Bang itu kalau bisa dijelasin tuh perwujudannya kayak mana gitu, karena Bang Vicky ini penasaran gitu kan. Sama yang mungkin dia pernah ini yang ya banyak lah istilahnya. Kita kan karena Bang Vicky juga kan orang lapangan gitu, nggak mungkin pokoknya yang ibaratnya ini badan lah gitu kan. Apa aja gitu. Selama dia curhat itu kemarin kayak gitu ceritanya. Kalau yang saya lihat nih ada sosok orang ya, seperti biasa, orang biasa. Sosoknya itu kayak biasa aja sih, cuman orang biasa. Cuman dia itu memang dari seberang. Terus saya juga ngeliat ada sisi negatifnya nih dari entah ini dari mana, kayaknya dari turunan apa dari mana nggak tahu. Saya ngeliat sosok tinggi besar itu, hitam. Nah itu, cuman kayaknya berlawanan gitu. Sama yang dari Cianjur ini. Terus makanya kan Bang Vicky disuruh mandi, itu buat apa? Buat nyuciin badan. Oh, biar gak berseberangan. Ibaratnya kan Bang Vicky ini maafnya nih, saya nggak mau bongkar nih kejelekan seseorang nih. Ibaratnya kan Bang Vicky pernah kayak gini, pernah kayak gini gitu. Jadi buat mandi itu ibaratnya ngebersihin badan dulu. Di Raja kita dikasih Rajahan itu kadang ada fungsinya buat apa. Fungsinya ini loh buat menjaga badan, hati-hati. Kadang semisal nih kita ketemu orang nih, kita ibaratnya kita dibegal. Ibaratnya kita dibegal, entah kita itu nggak tahu, tiba-tiba badan kita kebal, badan kita tiba-tiba ngerasa berani gitu loh, ngelawan. Jadi ibaratnya buat ngedinginin musuh itu bisa dia nundukin musuh yang lagi emosi gitu, jadi tenang musuh itu, jadi nurut sama kita gitu. Oh itu ya. Iya, jadi gini Bang, semisal abang nih marah sama saya nih, cuman kita bisa dinginin dia tanpa kita sadari. Karena ya itu tadi Pengaruh dari itu. Nah pengalaman yang tadi tuh kamu ceritain Mas. Oh iya, benar itu tadi. Nah, Nah, ya
Terus yang kerasa juga tuh ada. Jadi saya tuh gampang emosi. Itu gampang bener emosi sekarang itu. Gampang bener kepancing. Karena gini Mas, kalau gampang emosi itu karena kita belum menguasai Mas. Ya. Harusnya kita yang menguasai, jangan mereka yang menguasai. Ibaratnya isian seperti itu ya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, semisal kita nggak bisa ngontrolnya, kita yang ke bawah. Barusan diomongin emosi, barusan ini emosi yang ke bawah terus emosi kan. Jadi kita yang terpancing gitu, yang ke bawah dia. Tujuannya kan dikasih rajahan itu disuruh mandi, disuruh ini biar kitanya netral, terus kita juga belajar kan, udah belajar, udah ngerti gitu kan kuncinya. Kalau udah ngerti kuncinya, kita yang bawa. Kayak kemarin kamu juga kan ada masalah lu sama yang anak prodi lain gitu kan. Ya itulah yang kamu rasain, yang dingin itu ya itu. Bisa jadi kan. Karena kita kan ibaratnya Allah alam lah, kita nggak tahu ya kawan-kawannya di sini. Mungkin sambil ngerokok aja santai gitu. Tapi saya nih herannya Apa ini? kita ini dipantau loh, Sama dipantau dari jauh. Yang hitam tadi gede Bukan. besar atau Yang dari seberang. Dipantaunya bukan dari dia, dipantau dari yang ini ngasih rajahan. Yang ngasih rajahan tahu. Iya. coba ya. Gak ada nomornya. Jadi itu kenal bentar doang. Itu Sekalian gitu. Gitu ya. Ketemu sekali, nggak ibaratnya nggak tahu, nggak kenal gitu ya. Nggak tahu siapa, dan sekarang pun kita nggak berani kontekan. Saya cun. Gini. Jadi sistemnya kamu ini dititipin, ya Bang Vicky ini dititipin kawan, sama orang Cianjur, orang Cianjur tadi di Jawa Barat ya. Daerah X tapi ada. Daerah sana pokoknya yang pasti itu Jawa Barat. Nah beliau ini nitipin barang ke badan dia berupa rajahan ya, dan dia juga itu yang pasti dia juga yang bisa ngendaliin jadi ya gitu. Jadi kayak Bang Vicky juga yang gampang emosi, sebenarnya itu bukan dari sana yang kata saya mah, yang dari bawaan keluarga Bang Vicky. Gitu. Bang Red inget nggak cincin? Oh ya cincin dibawa nggak itu? Nggak tak bawa sih. Nggak dibawa. Nah, aku curiga tadi yang itu dari situ. Iya. Kalau cincin itu nggak jauh, dia di Bandar Lampung dapatnya dari saudara. Di situ emang udah kayak kakek udah saya ngepakai sendiri. Yalah kakek lah gitu ya. Uak saya panggilnya Uak. Di situ saya emang jadi saya sering main pakai uak. Om saya main, kok tiba-tiba dikasih cincin. Wah saya mana kata saya kan, saya udah sering kali main kesini masa gak dikasih kata saya kan. Ada gitu ya. Kamu nanti, itu katanya nanti ada kata. Nanti kan dateng kata dia. Bener. Nah kapan kesana? Nih buat kamu kata dia gitu. Nah Cair berarti. cair ya. Dan di situ juga tadinya saya masih 50-50 tuh, kayak jujur percaya nggak percaya. Itu pada saat itu saya masih ini. Tapi ketika pikiran saya berubah, saya yakin kalau itu emang kayak bukan biasa ya. Dari Bang Red saya tanya dia kan, Bang, tolong sih yang di kasar itu kan kata kan. Ya kata dia ada. Nah kemudian saya di rumah, itu kan cincin saya taruh mobil di tengah itu, di tengah mobil di rumah saya di Bandar Lampung. Nelpon ke orang rumah. Vicky kemana? Kenapa dia? Kok punya dia balik? Panik lah saya kan, orang-orang nelponin apa? Nggak ada apa-apa. Nah habis itu saya pulang, bener nggak ada di mobil. Mas saya ingat benar taruh mobil. Balik itu sendiri barangnya. Ya kemudian udah besoknya lagi saya cek lagi udah ada. Balik gitu. Balik lagi. Saya langsung ke sana, langsung ke rumah gua. Kayak mana ceritanya kan? Saya kan masih bingung, kok bisa-bisa aja batu balik ya kan? Nggak tahu lah saya juga kata dia.
orang tiba-tiba ngeletak di meja, katanya gitu. Nah, apa yang ini, yang badan gede tadi dari situ? Bisa jadi Bisa ya. jadi. Soalnya awalnya yang saya lihat nih negatif nih dari tadi nih. Makanya kayak tadi kata saya kan awal dibilang kan, Bang Vicky kalau nanti ibadahnya masuk waktu kita kesini itu kalau kerasa panas baca istighfar aja gitu ya. Ya itu mungkin kita baru kenalan gitu kan, ibarat jadi bangsa kayak gitu ya sama aja kayak kita Lur, kayak kita baru kenal ibaratnya, kayak Mas Rehan sama saya baru kenal ya gitulah sistemnya gitu, enggak wah aduh panas ini kan, kamu orang mana saya orang mana gitu. Jadi dia itu gitu Bang Vicky ya. Tapi untuk semua itu kita merasakan itu tuh gimana sih? Merasakan Rajahannya itu saya tuh pengen ngerasain gitu. Pengen ngerasain. Saya juga pengen tahu sebenarnya gitu. Pengen tahu. Ya. Mau pengen lihat Iya. gitu. Mungkin dari ngerasain aja dulu gitu kan. Dari ngerasain suatu energi Yang ada di dalam diri gitu. Ya itu mah nanti ya Lur ya. Kalau masalah yang itu kita di balik layar, jangan diumbar gitu, karena kita ini kan hanya konten hiburan gitu kan. Jadi buat di kawan-kawan di sana ibaratnya yang mau ya kita sharing kayak gini gitu kan, kita terima aja gitu kan. Yang penting kita niatnya baik, sama-sama baik gitu kan. Karena ibaratnya kalau udah niat jelek pasti ujungnya jelek gitu kan, pasti kembali ke jelek gitu ya. Ini aja persilahan apa? Iya. Bisa dijawab gitu kan. Jadi Bang Vicky kan mau ngerasain rajahan itu gimana kan, ngerasain hawanya itu gimana kan. Nih, saya ini dulu ya. Oke teman-teman, mungkin dari Bang Vicky, cerita Bang Vicky tadi bisa menghibur semuanya. Dari Bang Rehan mungkin ada nasihat gitu kan, siapa tahu yang ingin disampaikan apa ya yang dari sana kita sampaikan apa gimana gitu kan. Iya. Jadi buat Bang Vicky, nih saya kasih saran ya. Ibarat Saran ya. Kalau kita memiliki dikasih ataupun titipan buat jaga-jaga, kita nggak tahu ibaratnya kan. Kita nggak tahu, udah sih saya sih mau nggak ini buat jaga-jaga diri. Cuman kita nggak tahu kuncinya kan. Cuman diisi, cuman tiba-tiba udah nempel gitu. Udah nempel, udah ngejaga kita. Nah kita juga harus hati-hati ya Mas. Kadang ibaratnya ada nih orang iseng, tiba-tiba ngisi, entah yang diisi negatif atau baiknya kan nggak tahu kita. Iya. Cuman saya lihat emang positif sih. Ini dia dari kayak semacam ustadz ya. Dia ini ibaratnya kita ini suruh bersuci loh Mas. Bersuci itu kita emang mengingatkan, menjuru ke sana, mengingatkan gitu. Iya, karena apa-apa yang kita lakuin positif tahu ya. Karena apa, dia ngeliat dari badan Bang Vicky ini, oh kayak gini, orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, makanya dia langsung ngomong kan ibaratnya. Benar. Jadi saran nih buat Bang Vicky nih, kalau mau bisa ngendaliin sesuatu yang kayak gitu, sering-sering lah ibaratnya berwudu. Ibaratnya kalau kita lagi emosi berwudu. Nah terus kalau mau bisa ngendaliin ya kita pelajari pelan-pelan. Ibaratnya rajahan itu juga disuruh puasa juga itu, muasain juga. Mungkin dari Bang Vicky nih cukup jelas atau gimana, yang apa ada yang ingin disampaikan lagi gitu kan, apa yang ingin ditanyakan lagi ya silahkan, apa mungkin sudah gitu kan. Mungkin untuk cerita saya cukup ya guys ya. Mungkin untuk cerita lainnya nanti ada di part 2. Wah, part 2 ini kayak mana ini? Pusing saya. Saya akan berkunjung lagi di channel YouTube Ladang Seni. Oke. Saya akan geledah lagi pokoknya. Jadi maka saya yang main nih ya, bukan ini, bukan Ladang Seni yang ini. Saya yang masuk pokoknya. Gitu. Tadi tentang beliau ini kita geledah apa yang koleksi beliau ini apa aja gitu ya. Mungkin dari entah kayak tadi kan batu cincin tuh kayak mana, bentuknya kayak mana gitu. Kita lihat aja nanti ya.
Mungkin ada yang disampaikan buat channel ini Bang Vicky atau saran gitu. Oh iya, kemudian saya udah nonton beberapa video-video sebelumnya, pokoknya bagus semua lah channelnya itu, saya suka. Dan buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel Ladang Seni, jangan lupa like tiap videonya. Slebeo. Ada slebeo-nya. Nah, mungkin itu aja kawan-kawan ya dari konten Ladang Seni 1448 yang bisa menghibur kalian, karena ini hanya sebatas hiburan saja. Mungkin itu saja kawan-kawan ya video yang akan kita video yang kita malam hari ini. Nanti kita lanjut part 2. Nah, pokoknya kalau ada salah dari kami maupun untuk kata perbuatan, kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.